Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mau segalanya, kasih Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bersyukur kepada Tuhan. Kami sembah, tinggikan Engkau, masyurkan nama-Mu, ya Bapa. Selalu nyata kasih-Mu, selalu ajaib Kau Yesus. Segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship You Jesus.
selamanya Kau Rajaku. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Katakan, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau yang tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu tinggal dalam kasih-Mu, Tuhan.
hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa jika kita memiliki pengharapan, mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan tahu bahwa dari mana datang pertolongan kita. Kita akan tahu bahwa selalu ada mata Tuhan yang tertuju dalam kehidupan kita, atas hidup kita. Saya menyapa Bapak Ibu yang sudah bersama memuji menyembah Tuhan dalam berkat pagi. Saya percaya bahwa setiap waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk berdoa bersama, untuk bersyukur bersama, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Setuju boleh katakan amin. Saudara, hari ini Anda boleh tulis di live chat kalau Anda bersama saat ini dengan tema saat engkau direndahkan. Saudara, mungkin ini adalah hal-hal yang sangat tidak enak, saudara ya. Dan kita mungkin ada di momen-momen menjelang Valentine. Jadi momen atau saat ketika kita mengalami dikasihi atau ketika kita mengalami tidak dikasihi, itu adalah salah satu hal yang selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Betul Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi saat kita direndahkan? Ya, saudara, ketika kita direndahkan, sesungguhnya hanya martabat kita, hanya harga diri kita, hanya siapa kitanya ini yang direndahkan. Tapi dari luar kita tetap sama, tidak ada yang berubah, tidak ada kemudian hidung kita hilang, ataupun kita kehilangan tangan, ataupun apapun yang lain, saudara. Bahkan ketika kita direndahkan, biasanya tidak ada yang paling menyakitkan kan memang itu bukan sesuatu yang barang kita diambil atau yang lain. Yang paling menyakitkan ketika harga diri kita diinjak-injak, ketika siapa kita ataupun keberadaan hidup kita kemudian tidak dianggap atau dihina atau tidak dihargai atau direndahkan. So, itu yang sangat tidak mudah karena kita manusia adalah manusia sosial yang bertemu dengan banyak orang, dan tidak ada orang yang pengen dia dihina, tidak ada orang yang pengen dia direndahkan, tidak ada yang semua orang rindu akan penerimaan. Tetapi kan dalam kenyataan hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, betul Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi siap dengan segala situasi ataupun kondisi. Nah, berbicara soal ketika kita direndahkan, sebenarnya saudara ada dua respon yang akan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita memang kalah, kita kemudian tinggal di dalam sana, kita kemudian menangisi pintu tertutup, menangisi keadaan yang mungkin membuat kita tidak ada apa-apanya, atau hinaan dan semua bulian, rendahan, direndahkan orang dan semuanya itu, saudara. Atau kita merespon yang lain, saudara, mempercayai janji Tuhan bahwa firman Allah berkata bahwa Tuhan ini yang punya hidup kita. Kita ini anaknya, anak raja. Saudara bayangkan, karena firman Allah berkata, saudara, bahwa kita ini biji mata Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mau korek-korek biji mata kita, saudara ya, biji mata Tuhan, maksudnya kita, biji mata Tuhan untuk dikorek-korek ya kan pasti enggak nyaman ya, saudara ya. Contoh soal jangankan Tuhan, saudara, ada seorang yang punya posisi, terus kita datang terus kita colok matanya dan kita coba menaruhkan apa sih namanya, butiran-butiran pasir, kan orang pasti marah, orang pasti bereaksi, saudara. Nah, firman Allah berkata kita ini lebih biji mata Tuhan, disayang oleh Tuhan. Nah, jika dalam kehidupan kita menghadapi suatu kondisi di mana Anda tidak dihargai, Anda direndahkan, Anda dihina, Anda tidak dianggap, saudara, ya kita harus memiliki satu keputusan apa yang harus kita lakukan, saudara. Nah, kata
merendahkan atau kata kerendahan hati, artinya kalau kita direndahkan, salah satu yang kebalikannya yaitu kita harus merendahkan diri atau merendahkan hati. Nah, kalau kita direndahkan artinya kita dibawa turun jauh, saudara, oleh orang yang angkuh, orang yang sombong, atau oleh keadaan, atau oleh apapun, saudara. Artinya kita sedang direndahkan. Nah, kenapa kita perlu memiliki kerendahan hati, saudara? Supaya ketika kita direndahkan nggak apa-apa, saudara. Supaya ketika kita tidak dianggap, it's okay. Betul, saudara ya. Jadi itu tergantung dari kehidupan kita. Nah, dalam bahasa Ibrani, kerendahan hati berasal dari kata anah. Ada anah, saudara, yang berarti dibuat menderita atau direndahkan, ditindas. Atau kata-kata turunannya itu bisa diterjemahkan dengan macam-macam ya. Ada kerendahan hati, ada kelembutan hati, ada juga penderitaan, saudara. Dan dua kata kerja Ibrani lain itu adalah kerendahan hati adalah kana. Dikatakan adalah itu secara hurufiah itu menundukkan diri, atau syafel yang artinya merendah atau menjadi rendah. Jadi saudara, untuk memiliki kerendahan hati, saudara, kita harus siap direndahkan. Betul, saudara, karena dikatakan kita merendah atau menjadi rendah, saudara. Karena tidak ada orang yang sombong kemudian dia rendah hati, saudara ya. Karena orang yang sombong dia punya egonya tinggi, dia punya ingin dihargai, ingin diterima, dia punya segala-galanya yang kemudian merendahkan orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi artinya bahwa apa yang menyebabkan kita direndahkan? Ada berbagai macam. Ada ketika engkau tidak punya uang, ketika engkau tidak punya posisi, ketika engkau bukan siapa-siapa, ketika engkau nggak punya sesuatu yang Anda bisa bayangkan. Anda mungkin kurang pintar, Anda mungkin tidak punya jabatan apa-apa, saudara. Biasanya kita akan cenderung sangat mudah untuk menerima tidak diakui, tidak dihargai atau direndahkan. Sangat mudah, saudara ya. Contoh soal kita tiba-tiba nih, kira-kira Bapak Ibu Saudara, ada ini contoh soal aja, saudara. Saya tidak berkata bahwa jabatan pekerjaan yang saya contohkan ini kemudian itu rendah, bukan. Ini hanya contoh soal. Misalnya ada orang yang dia membantu di setiap tahulah dia waiters gitu, ada di situ, kemudian datang bos yang punya restorannya atau yang punya hotelnya, saudara. Kira-kira, saudara, kalau ada hal yang terjadi, misalnya ada satu masalah di restoran itu dan kemudian ada bosnya di situ juga, mungkin ada kesalahan juga, saudara, kemudian ada waiters juga kesalahan. Kira-kira, saudara, kalau orang-orang ingin menyalahkan, siapa yang lebih gampang untuk disalahkan? Pasti waiters, pasti orang yang lebih rendah, atau OB, ataupun satpam, atau orang-orang yang orang-orang sederhana, orang biasa yang orang suka nggak nganggap, saudara. Karena mereka memang tidak punya otoritas untuk membela, tidak punya wibawa, tidak punya sesuatu yang mereka bisa tameng, yang untuk mereka bisa, aduh saya nih bukan, kamu nggak kenal nih, maksudnya siapa aku, saudara ya. Dia tanya, kamu nggak kenal loh, dia sendiri aja nggak kenal, misalnya seperti itu, saudara. Jadi orang akan lebih mudah merendahkan orang yang nggak punya apa-apa, orang yang bukan siapa-siapa, dibanding kemudian kalau itu bos yang punya hotel, yang punya, atau tamu-tamu yang keren dan luar biasa datang ke hotel itu, bertamu, punya jabatan dan sebagainya. Misalnya lagi makan, kemudian ada kuah panas yang tersiram yang tanpa disengaja, saudara. Kemudian orang kan sangat mudah memarahi. Kalaupun itu yang melakukan kesalahan itu orang yang terpandang orang di hotel itu, atau dia memang tamu istimewa, saudara. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi coba itu yang ngelakuin itu kemudian orang yang di bawah, itu sangat mudah untuk direndahkan. Jadi orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya posisi, orang tidak punya jabatan, itu cenderung dan rentan untuk mudah sekali direndahkan, saudara. Sementara orang yang mungkin punya banyak hal, itu mereka punya power, mereka punya banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan sehingga orang juga sungkan dan sebagainya, saudara. Tetapi firman Allah tidak berkata bahwa merendahkan diri, merendahkan hati itu hanya milik orang-orang yang tidak punya apa-apa. Firman Allah berkata semua orang, dikatakan kita harus belajar untuk merendahkan hati, memiliki kehidupan sikap yang mau merendahkan diri kita, saudara, di hadapan Tuhan pastinya, saudara, dan kemudian di hadapan orang yang lain. Itu ada ayatnya, kita akan bahas di belakang nanti. Tapi saudara, saya sedang membahas di awal bahwa kenapa kita ini perlu untuk merendah, saudara. Kenapa kita perlu untuk merendahkan diri? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Betul, saudara? Kita punya segalanya, kita punya posisi, kita punya jabatan, kita cuma debu aja. Kita, saudara, kalau mati juga hanya 2 kali berapa itu, saudara ya, di tempat
peti mati, saudara. Kita nggak bawa pulang semua harta, kita tidak bawa pulang semua jabatan kesuksesan, saudara. Yang kita bawa pulang yaitu kehidupan, karakter, apa yang kita sudah buat selama di bumi ini, saudara. Itu yang akan kita bawa pulang. Sebab itu buat apa kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati. Sebelum saya masuk, kenapa? Bagaimana kalau kita direndahkan? Kita perlu memiliki ini, dikatakan bahwa merendahkan diri, merendahkan hati itu adalah salah satu, dikatakan itu kayak kita kelembutan atau ada penderitaan, atau dikatakan bahwa seperti kita direndahkan atau ditindas, saudara. Kita perlu merendahkan hati, saudara. Beda antara merendahkan hati dengan rendah diri. Rendah diri itu kita, aduh saya bukan siapa-siapa gitu. Kadang-kadang kita merendahkan diri di atas ketinggian, saudara ya. Jadi rendah hati dan rendah diri itu beda, saudara. Rendah hati itu memang dia merasa bahwa saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya Tuhan. Saudara, ada orang juga yang dia diberkati, sukses, punya posisi luar biasa, punya segala-galanya, tapi tetap rendah hati. Saya sering ketemu itu, saudara. Aduh, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang pabrik, perusahaan, uangnya itu nggak ada serinya, saudara. Ketika ketemu orang kayak bukan siapa-siapa, saudara. Ketika penyembahan sampai berlutut, air mata bercucuran, saudara. Enggak, seperti bukan orang yang terpandang, saudara. Tapi mereka tahu bahwa dari mana mereka ada. Dan ketika ditanya, saya ketemu dengan orang-orang, mereka selalu bilang bahwa mereka tadinya bukan siapa-siapa, makanya mereka tahu dari mana mereka datang, saudara. Biasanya orang yang sombong yang ketika, saudara, mereka lupa dari mana mereka datang, terbang tinggi lupa mendarat, saudara. Dan mungkin kita sering ketemu dengan orang-orang seperti ini, saudara, yang kadang-kadang, saudara, kenapa kita tidak bisa merendahkan hati, saudara? Karena memang kita lupa siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, kita tebusan, kita anak yang diangkat, dikatakan kita ini bukan siapa-siapa, diangkat dari lumpur, diselamatkan, saudara, dan kemudian diangkat menjadi anak kesayangan. Tadinya kita ini orang yang patut untuk dimurkai, kata Paulus. Saudara, kita adalah anak-anak yang dikatakan yang layak untuk terima murka Allah, layak untuk mengalami penderitaan kekal selama-lamanya. Tapi kasih Kristus sudah memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita diangkat. Kita bukan siapa-siapa, hanya orang yang ada pernah di bawah yang tahu ini kita bukan siapa-siapa, yang ketika dia diangkat tinggi, Anda tidak akan lupa, saudara. Jadi mengapa kita perlu merendahkan diri? Karena kita bukan siapa-siapa, saudara. Dan kemudian ketika kita menyadari bahwa kita perlu merendahkan diri, saudara, yang kita harus ingat bahwa di dunia ini kita ketemu dengan banyak orang. Nah, pertanyaannya seperti tema kita, bagaimana saat kita direndahkan oleh orang lain? Bagaimana saat Anda tidak dianggap oleh orang lain? Wah, itu tidak mudah. Mungkin ada sebagian orang marah-marah, sebagian orang dia taruh di sosmed dan dia mulai maki-maki atau dia mulai singgung-singgung. Ada sebagian orang mereka mungkin bereaksi dengan tidak baik, memutuskan hubungan, dan mungkin ngamuk-ngamuk, saudara. Dan masih banyak yang lain, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kita, saat engkau direndahkan, saudara, yang perlu kita lakukan, sadari bahwa hidup kita ini punyanya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Jadi kalau ada apa yang terjadi dalam hidup kita, kembalikan ke Tuhan. Jadi kalau memang ketika kita direndahkan memang karena kita pantas untuk direndahkan, ada kesalahan, ada hal apapun, ya memang kita pantas diperlakukan gitu, ya kita koreksi. Tapi kemudian kalau kita tidak ada kesalahan ataupun sesuatu yang tidak ya memang tanpa kita sadari, kemudian kita diperlakukan tidak baik, kita dihina, kita direndahkan, dan masih banyak yang lain, saudara, datang kepada Tuhan. Saya selalu ingat ada satu statement dari seorang teman saya, dia tulis di profile picture-nya, dia katakan begini, jika engkau diperlakukan buruk oleh orang lain, dikatakan seperti ini, mungkin kita bisa nggak apa-apa, kita mengampuni, tapi belum tentu dengan Tuhannya. Artinya bahwa ketika kita terus diperlakukan dengan tidak baik, engkau direndahkan, saudara, mungkin kita pasti akan merespon dengan baik dan mengampuni, tapi belum tentu dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa apa yang orang tabur itu yang dia tuai. Dan firman Allah berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ketika kita menangis dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita berlutut dan berdoa, menangis, ngadu kepada Tuhan, yang menjadi urusan segala sesuatu yang lain itu sudah urusan Tuhan, saudara. Nah, saya katakan di awal, saya singgung lagi. Kenapa, saudara? Kenapa biasanya orang bisa merendahkan? Ya karena memang ya ampun, ada kelas-kelasnya, saudara. Ya kok ini kelasnya keren, kalau ini kelas ampun, kelas biasa banget gitu kan. Kemudian ini ada kelas yang benar-benar di atas. Jadi saudara, kadang-kadang saya masih ketemu, dan banyak sekali ketemu, bahkan dalam event orang-orang yang sudah baik, punya karakter yang baik, yang sudah mengenal Tuhan, bahkan masih ada
masih ada membedakan orang, membedakan asal mana, ada rasisnya, masih ada ini dari golongan ini, ini dari kelompok ini, ini dari ini, sehingga perlakuannya pasti beda. Sedangkan saudara, Yesus itu dia datang dari surga yang mulia, dia merendahkan diri. Itu satu contoh yang sangat luar biasa. Itu anak Allah yang luar biasa, lahir di kandang yang hina. Dia tidak lahir di rumah sakit yang mewah, datang dengan Rolls Royce, dan mungkin kalau pada zaman ini memang luar biasa. Dia datang saudara sebagai anak tukang kayu, saudara. Jadi contoh yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Sebab itu buat apa kita sombong? Buat apa kita tidak bisa mau merendahkan diri? Saudara, kalau kita merasa kita something, kita seseorang, kita ini bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan, mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda dan saya mengenal Dia, Anda dan saya adalah Kristen yang mencintai Dia, saudara akan tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Yesus sudah menebus kita dan mengangkat kita. Dan semua yang kita diberikan kesempatan pada hari ini hanya anugerah Tuhan. Saudara, bagaimana kalau kita direndahkan? Itu masalahnya, saudara. Kalau saya, saudara, ya pasti saudara, orang direndahkan nggak enak lah. Saya nggak bisa bilang ketika kita direndahkan gitu, puji Tuhan langsung gitu. Pasti ada sedihnya, ada sakit hatinya, ada lah saudara. Saya nggak bilang kemudian, sayang, pastilah kaget, kemudian nangis, kita bereskan, lepaskan pengampunan. Ya kurang lebih seperti itu. Karena pada umumnya manusia itu tidak mau direndahkan, saudara. Tapi kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kita tidak bisa mengharapkan orang menyenangkan kita terus. Betul, kita ketemu dengan berbagai orang. Ada orang yang ketemu kita, lihat dari atas sampai bawah kayak nggak nganggap. Sering saudara, kadang ada orang dilihat kita, ya ampun masih muda banget ya, gitu saudara ya, dan kemudian tidak menganggap. Itu sering banget, dan saya percaya kita semua pasti pernah dan banyak mengalami. Cuman satu yang menjadi modalnya saudara, buat saya saudara, ketika kita direndahkan, biarin aja saudara. Karena semakin kita direndahkan, biarkan kita paling rendah sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Itu saya dengar statementnya, dan itu yang selalu saya ingat. Karena firman Allah berkata, kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, siap-siap kita akan diangkat tinggi. Waktunya kapan kita nggak tahu, tapi yang pasti pembelaan itu tidak kayak kita makan cabai, saudara. Nggak seperti itu. Tapi kita akan tahu bahwa bagian Tuhan yang akan mengangkat, bagian Tuhan yang akan membela. Bagian kita melepaskan pengampunan, dan kita tetap baik, saudara ya, tetap melepaskan berkat. Dan buat kita tuh respon yang kita perlu lakukan seperti firman Allah kita akan katakan tadi, merendahkan, humility. Bahasa asingnya dikatakan, dan salah satu artinya yang lain juga merendahkan diri itu, yaitu ketika kita itu dikatakan salah satu artinya dikatakan dalam bahasa Yunani tapeino prosune, diartikan kerendahan hati, yang berasal dari kata tapeinos, yang berarti menjadikan rendah. Artinya pikiran kita sedang kita bawa merendah. Artinya dengan dalam bahasa Latinnya itu humility itu dikatakan bahwa kita merendahkan seperti ke tanah, saudara. Karena itu yang kita selalu dengar, kita perlu membumi. Kita boleh terbang tinggi, kita boleh hebat, tapi jangan lupa orang yang tahu siapa kita akan tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Perlu kita ke tanah, perlu kita membumi, saudara. Sebab itu saudara, dalam hidup kita kalau kita menyadari bahwa hidup kita cuma kemurahan Tuhan, buat apa sih kita sombong? Buat apa sih saudara ya? Saya sering ketemu dengan orang-orang yang mungkin kadang-kadang dianggap sebelah mata oleh orang. Di situ saya ambil kesempatan untuk tetap berlaku baik, berlaku ramah, dan tidak boleh memandang bulu. Kalau yang ini kita welcome, kita sembah, atau kalau yang ini kita, ya ampun, bertamu ke rumah kita misalnya saudara, atau kita ketemu di acara-acara atau dimanapun, dan kita sepertinya ini saudara, artinya kita tuh kayaknya seperti apa. Karena mungkin mereka punya jabatan, mereka punya segala-galanya, sehingga kita memberi hormat. Tidak sedikit kan ketika dalam ibadah orang-orang yang keren seperti hampir mau disembah, sedangkan orang-orang yang biasa gak punya apa-apa, tergolong, orang selalu suka bilang orang miskin, orang datang aja udah kayaknya maaf bicara saudara, kadang ada datang orang, kalau yang lain kan wangi-wangian, kemudian ada yang datang sederhana, bajunya mungkin sangat kumel misalnya saudara, tapi maukah kita menghargai mereka sama seperti kita menghargai orang yang hebat, saudara? Dan itu saya sering lihat ada banyak teman-teman saya pengusaha yang sederhana sekali, kaya banget, tapi luar biasa membumi, luar biasa benar-benar saudara, terjun ke bawah, saudara, yang nggak merasa bahwa dia punya segala-galanya, dan nggak promo nggak selalu menceritakan lah saudara ya, ke orang bilang sampai lupa ya saudara, yang selalu ceritakan semua, selalu ceritanya tinggi terus saudara ya. Tak perlu saudara, kita bukan siapa-siapa, karena Yesus sudah kasih contoh. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita direndahkan, ingat bagian Tuhan
yang akan melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Kalau kita salah, introspeksi. Kalau kita tidak salah, lepaskan pengampunan. Sadari bahwa memang kita gak apa-apa. Tuhan bilang harus merendah, harus membumi, saudara. Dan kita tidak perlu merasa ada yang hilang dengan kita. Orang rendahkan kita, saudara. Orang hina kita, orang gak anggap kita, saudara. Itu hanya sebatas masuk ke jiwa, sakit, kecewa, dan yang lain. Tapi kita mesti ingat bahwa saya ini adalah anak raja. Saya ini adalah ciptaan Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Dia tebus saya dengan harga yang mahal, saudara. Dan kemudian respon kita baik, lepaskan pengampunan, selesai, saudara. Tidak ada lagi bilang sakit hati lah, aduh pengen balas lah, kesal, jengkel, dan yang lain. Karena kita tahu bahwa memang Tuhan mau kita merendahkan hati. Salah satu jalan untuk kita memiliki kerendahan hati, perlu direndahkan, saudara. Jadi kalau kita direndahkan gak apa-apa. Itu salah satu target daripada Tuhan, yaitu kita boleh mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang direndahkan nanti akan ditinggikan. Orang yang direndahkan, kita akan belajar untuk mengampuni. Kita akan belajar untuk merendah, membumi, saudara. Orang yang direndahkan, kita akan dibentuk karakter kita untuk tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Gak perlu sombong, coy. Gak perlu merasa seseorang, gak perlu merasa ya ampun kayak cuma kita yang paling hebat, saudara. Ya betul kan? Saya ketemu dengan banyak orang yang ya ampun saya sampai minder jadinya, saudara. Ini orang hebat kok sedemikian gini ya. Enggak, sombong, rendah banget, rendah hati banget, dan ya ampun baik banget. Saya sampai ya Tuhan, ada ya orang-orang seperti ini. Saudara, kalau Anda memiliki kerendahan hati, ketika Tuhan angkat saudara, Tuhan akan tahu mengangkat ke tempat yang mana, posisi yang mana. Karena Dia tahu bahwa sekalipun Anda di tempat yang tinggi, Anda tetap bukan siapa-siapa. Anda tetap merangkul orang yang sederhana. Anda tetap menghargai semua orang dengan latar belakang status sosial siapapun. Dan Anda akan menjadi pribadi yang selalu merendah, membumi. Karena Yesus mencari orang-orang yang mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi merendahkan diri itu satu dengan yang lain, saudara. Jangan pilih orang, saudara. Ya, jadi jangan rasis, jangan ada perbedaan. Kasihilah setiap orang sama, saudara, karena dia juga ciptaan Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu, kadang kita mengasihi orang pilih-pilih, tapi beberapa tahun kemudian kita nggak tahu ini diangkat Tuhan, ini diangkat Tuhan, saudara. Kaget, saudara. Dan itu banyak sekali kejadian. Dan saya pernah lihat sering sekali, saudara, orang yang tadinya direndahkan, kemudian Tuhan angkat melejit, yang lain gigit jari, saudara. Dan kemudian mulai sembah-sembah, mulai mau berteman. Karena orang yang sederhana cenderung untuk dijauhkan. Orang yang tidak punya apa-apa nggak dianggap. Orang yang tidak punya posisi selalu menjadi nomor sekian, saudara. Kalau ada acara-acara atau ada apapun itu kayak nggak dianggap, saudara. Ya kelas bawah lah, saudara. Tapi saudara kan tidak pernah tahu ketika orang yang biasa-biasa ini diangkat Tuhan. Saya sering lihat ketika sukses, saudara, waduh, yang kerubutin kayak semut mengerubuti gula. Dulu nggak dianggap, dulu nggak ditengok juga, saudara. Dulu sering direndahkan. Itu manusia. Tapi Yesus selalu menginginkan kita menjadi pribadi yang merendahkan diri, karena Dia sudah menjadi contoh. Merendahkan diri artinya membumi, ada kelembutan, ada siap untuk menderita, siap untuk ada di bawah, dan memiliki kasih yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang mengalami direndahkan, kecewa, sakit hati. Berhenti sakit hati, lepaskan pengampunan, karena Yesus mau kita merendah, membumi. Dan biarlah Tuhan yang mengangkat kita tangannya, biarlah Tuhan yang mempromosikan kita. Dan kalau kita di atas, jangan lupa hargai semua orang. Jangan pernah pandang bulu, jangan pernah tebang, lihat-lihat siapa mereka. Jangan pernah melihat orang dari keuangan, dari posisi, dari kekayaan. Hargai setiap orang. Kadang kita lihat orang yang keren, kita hargai. Orang yang biasa, saudara, itu kayak kita gak hargai. Ada suku tertentu, mau ngumpul sama suku ini. Tapi kalau suku geng tertentu, kita luar biasa, saudara. Jangan, saudara. Karena persahabatan yang tulus, atau satu hubungan yang tulus, yang murni, ketika kasih yang murni itu kepada setiap orang, kita sama, saudara. Dan saya pun belajar, dan mari kita belajar untuk kita menghargai setiap orang. Karena ketika kita menabur, menghargai setiap orang, kita juga akan dihargai suatu waktu. Tapi kalau kita tidak dihargai, jangan lupa Tuhan mau kita merendahkan hati. Tuhan mau kita direndahkan supaya Dia angkat kita. Mari buka tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang sederhana semoga boleh menjadi kekuatan, bahwa kami tidak mampu kadang, Tuhan, ketika kami dikecewakan,
dikecewakan, kami dibully, kami difitnah, kami ditinggal, kami tidak dihargai, kami direndahkan, kami dicaci, kami diperlakukan tidak baik, kami kayak tidak dianggap, dan kami dikata-katakan perkataan yang menyakitkan, kami dipermalukan, dan masih banyak hal yang lain. Kadangkala ego kami Tuhan tidak kuat, kadangkala kami sakit banget, kadangkala ingin membalas atau mau tidak terima. Tapi hari ini kami dengar firman Allah bahwa kami mau merendahkan diri, karena itu yang Tuhan minta. Kami mau memiliki karakter seperti Kristus, yaitu mau merendahkan diri, mengosongkan diri. Kami ini bukan siapa-siapa, kami ini tidak perlu kami pertahankan, karena Kristus sudah menebus kami dan Engkau di dalam kami. Kalau kami direndahkan berarti Kristus juga direndahkan. Kalau biji mata kami adalah biji mata Allah, kemudian dikorek-korek, kemudian berusaha disakiti, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan bertindak. Sebab itu bagian kami yang harus kami lakukan, yaitu tetap merendah, melepaskan berkat, dan tetap mau memiliki hati yang tetap rendah sekalipun diangkat tinggi. Tetap tidak lupa siapa kami sekalipun Tuhan mempercayakan banyak hal. Tetap menjaga hati yang tetap rendah, mau menderita, rela membawa kehidupan kami tidak selalu bukan kami lagi yang bertambah, tapi Kristus yang bertambah, kami yang berkurang. Dan kami juga mau menjadi pribadi yang belajar menghargai orang lain, tidak memandang siapa mereka, status sosial, tidak memandang ras. Dan kami tahu bahwa kami memiliki hati yang tulus untuk membangun hubungan dengan banyak orang, mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Meteraikan dalam hidup kami. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang disakiti, ada yang kau sering direndahkan, sering gak dianggap, hari ini biar kekuatan Tuhan mengalir. One day engkau akan lihat Tuhan bela, one day engkau akan lihat tangan Allah sendiri yang campur tangan. Dalam nama Yesus, penghiburan daripada Tuhan turun, dan Tuhan menjawab setiap doa. Setiap kami yang ada di live chat, setiap yang mengirimkan kebeban doa di WhatsApp, Tuhan dengar, Tuhan tolong kami. Bahkan kami berdoa setiap orang yang sakit, orang yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa buat Mami Emi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir. Kami berdoa juga buat ada beberapa orang yang sedang fight untuk kesehatan, Tuhan tolong lawatan Tuhan. Kami berdoa setiap orang-orang yang saat ini merasa minder, yang merasa selalu gak punya apa-apa, merasa hilang kepercayaan dirinya karena orang biasa, karena sering direndahkan, gak punya apa-apa. Hamba berdoa, berikan mereka kepercayaan penuh kepada Tuhan. Berikan mereka menyadari bahwa mereka anak raja, mereka milik Kristus. Tidak ada yang dapat merendahkan mereka karena tangan Allah yang mengangkat mereka. Berikan mereka pengertian dan jamah hati mereka, supaya mereka boleh berdiri teguh di hadapan Allah dengan satu keyakinan bahwa mereka adalah ciptaan yang mulia, mereka orang-orang hebat, ditebus oleh darah yang mahal, dan Engkau sendiri yang mengurapi mereka dan mengangkat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan supaya di dalam kehidupan kami belajar menghargai orang lain. Tidak ada rasis, tidak ada hal-hal yang membuat kami sombong, supaya kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Yesus kami yang luar biasa, yang sudah mengasihi dan mencintai dan mengangkat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan pada saat ini kami di akhir dari berkat pagi, biar Engkau sendiri mengedangkan tangan dan memberkati setiap kami. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan biarlah rahmat itu terus tinggal dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, demi nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung dalam JC Ministry, dan suatu kehormatan Anda boleh bersama. Terima kasih untuk like, untuk subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya supaya setiap notifikasi Anda bisa terima update untuk setiap tayangan yang ada. Dan terima kasih kalau Anda rindu menjadi bagian dalam JC Ministry dan Revival Worship Family, Anda boleh klik di bagian komentar, dan kami akan rindu menjadi rekan sekerja Allah, menjadi keluarga bersama untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa kalau Anda terberkati, bagikan kepada teman-teman yang lain. Maju terus sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.